Halo, perkenalkan nama saya Afriza Putri Nabila dengan NIM 232103050088. Di sini saya akan mereview 3 tokoh yang ada di film Bila Esok Ibu Tiada menurut teori dari kepribadian. Baik, yang pertama yaitu tokoh yang akan saya review pertama yaitu Ranika. Ranika merupakan anak sulung yang sifatnya yaitu pekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, dewasa, dan juga perfeksionis. Dia sangat terpuruk saat ayahnya meninggal, di mana ia semacam mempunyai tanggung jawab untuk menggantikan peran sang ayah. Karena ayahnya berpesan kepada Ranika untuk menggantikan posisinya. Dan di sini saya akan menggunakan teori dari Carl Rogers. Di mana Carl Rogers ini berpendapat pendekatan fenomenologi dari Rogers menekankan pandangan tingkah laku yang hanya dapat dipahami dari bagaimana ia memandang realitas secara subjektif atau subjective experience of reality. Pendekatan ini juga berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, bahwa hakikat yang terdalam dari manusia adalah sifatnya yang bertujuan dapat dipercaya dan mengejar kesempurnaan diri atau purposive, trustworthy, dan self-perfecting. Rogers sering kuat memegangi asumsinya bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, heterotis, dan sukar difahami. Karena itu, unsur-unsur konstitusi kurang dapat diperhatikan. Di mana Rogers percaya manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, dan kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human bigness yang setinggi-tingginya. Menurut saya itu teori dari Carl Rogers ini sangat menggambarkan kepribadian dari Ranika sendiri, yang dimana ia selalu menuntut dirinya untuk sempurna di mata keluarganya. Seperti itu. Baik, untuk tokoh yang kedua yaitu saya akan mereview Rangga. Rangga ini merupakan sosok anak kedua, di mana menurut saya Rangga ini merupakan seorang yang pemberontak dan juga kehilangan arah pada saat ayahnya meninggal. Dia masih mencari jati diri dia yang sesungguhnya, tetapi dia mampu untuk mencari jalan hidupnya sendiri, yaitu dengan menciptakan lagu dan menjadi produser. Dia masih sedikit sensitif dan juga mudah terpengaruh nih oleh lingkungan sekitarnya, apalagi pada saat makan malam di saat ibunya ulang tahun. Di situ Rangga cukup sensitif atas perkataan dari kakaknya, yaitu Ranika. Nah, di sini saya akan menggunakan yaitu teori dari Adler. Menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Kondisi ketidakberdayaan ini memunculkan perasaan inferior atau merasa lemah atau tidak mampu dan ketergantungan kepada orang lain. Di mana pada teori finalnya, Adler ini membatasi perjuangan seseorang menjadi superioritas sebagai milik orang neurotik
yang berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih superior dibanding orang lain dan mengenalkan istilah yaitu perjuangan menjadi sukses untuk orang yang sehat yang berjuang mencapai kesempurnaan bagi semua orang yang perjuangannya dimotivasi oleh minat juga pada pengaplikasiannya dari teori Adler ini sendiri, yaitu Adler itu juga mengemukakan bahwa anak kedua memiliki sikap yang positif, yaitu bermotivasi tinggi, bisa bekerja sama, mempunyai daya saing yang cukup, tetapi kadang ia memiliki sifat yang buruk, yaitu daya saing yang terlalu tinggi dan mudah berkecil hati, yang disebabkan oleh anak sulung yang dendam dan menganggap mereka sebagai musuh. Nah, baik, untuk tokoh yang ketiga yang akan saya review yaitu anak ketiga dari Ibu Rahmi, yaitu Rania. Rania ini menurut saya itu dia memiliki emosi yang kurang terkontrol. Dia juga keras kepala dan juga dia ingin selalu benar terhadap opininya. Seorang aktris yang masih dalam tahap mencari jati dirinya sebenarnya, dan juga dia memiliki konflik yang sedikit rumit dengan sahabatnya. Di sini saya akan menggunakan teori dari Gustav Jung, karena Gustav Jung sendiri itu percaya bahwa seseorang itu memiliki shadow atau bayangan atas aspek-aspek diri yang tidak disadari, seringkali negatif, yang tidak diinginkan. Bayangan menurut Carl Gustav Jung ini adalah bagian diri yang terdiri dari aspek-aspek yang tidak disadari, seringkali mencakup sifat-sifat yang negatif, keinginan terlarang, atau emosi yang tidak diketahui. Bayangan merupakan bagian dari ketidaksadaran yang biasanya tersembunyi dari kesadaran diri kita. Menerima dan mengintegrasikan bayangan dapat membantu dalam yaitu menghilangkan konflik internal dan juga Rania ini adalah seorang artis yang bebas dan ekspresif. Namun dibalik itu semua, Rania ini merasa tertekan oleh lingkungan dan juga keluarganya, di mana Rania ini memiliki rasa kecewa dan iri terhadap saudara-saudaranya, terutama kepada kakaknya Ranika, yaitu Ranika. Konflik ini muncul karena Rania sendiri itu sering merasa ada perbandingan dirinya dengan saudara-saudaranya, atau karena merasa tidak mendapatkan seperti apa yang saudara-saudara. Baik, itu tadi review dari saya dari ketiga tokoh yang ada pada film Bila Esok Ibu Tiada menurut teori kepribadian yang selama ini saya pelajari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.